Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our Bahasa Indonesia class. Okay, please this out. Hari ini kita kembali lagi membahas masalah puisi rakyat, ya. Nah, di sini kita akan membicarakan masalah menyimpulkan isi puisi rakyat. Menyimpulkan isi puisi rakyat, ya. Seperti yang sudah kamu ketahui kemarin, sudah kita pelajari tentang puisi rakyat tersebut. Di antara dari puisi rakyat tersebut adalah pantun, syair, dan gurindam. Sebelum kita masuk ke menyimpulkan isi pantun tersebut, kita ulang kembali masalah puisi rakyat supaya kamu lebih paham lagi. Oke? Nah, puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang terdiri dari beberapa deret kalimat, ada yang berdasarkan mantra, panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Ya. Nah, maksudnya di sini adalah puisi rakyat tersebut merupakan hasil dari pemikiran dari nenek-nenek moyang kita yang dahulu, ya, yang terdiri dari beberapa deret kalimat berdasarkan mantra. Nah, kalau orang dulu itu mereka suka menggunakan mantra. Mantra itu sama dengan seperti gabungan kata yang berbentuk sama dengan seperti pantun ataupun syair. Tapi mantra tersebut ini bisa dikatakan ada tujuan-tujuan tertentunya, ya. Nah, panjang pendek suku kata itu berarti irama, tekanan, lemah lembut tekanan suara. Nah, itulah dia digabungkan menjadi iramanya, ya. Jadi dari irama dari suatu bunyi-bunyi yang keluar dari ucapan-ucapan kita. Oke. Nah, puisi rakyat berisi nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Juga berisi pesan-pesan ataupun nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Ya, jadi karena nenek moyang kita ini dulu yang membuat puisi rakyat tersebut, membuat puisi misalnya pantun, syair, itu memang yang berisi tentang pesan-pesan, nilai-nilai moral yang nantinya bisa menjadi acuan ataupun menjadi contoh kepada cucu-cucunya ataupun anak cucunya kelak, yang istilahnya bisa dikatakan dari leluhur kita, leluhur bangsa Indonesia. Nah, di sini ya, kita akan menyimpulkan isi puisi rakyat yang pertama, yaitu menyimpulkan isi pantun. Ya, seperti yang sudah kamu ketahui kemarin, yaitu pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya di masyarakat. Pantun dikenal banyak. Jadi setiap daerah, setiap masyarakat di Indonesia itu mengenal itu pantun. Tetapi setiap daerah tersebut beda-beda dalam mengungkapkan ataupun dalam mengucapkan nama pantun tersebut. Nah, kalau kita di masyarakat Toba, daerah Toba atau daerah Batak itu dikenal dengan namanya ende-ende pantun. Nah, kalau di daerah Jawa namanya parikan. Nah, ini dia. Jadi pantun itu setiap daerah, setiap misalnya bisa dikatakan suku itu mempunyai pantun masing-masing sesuai dengan ciri khas dari daerah tersebut. Nah, di sini ya, pantun menurut isinya, menurut isi pantun atau jenis-jenis pantun nanti bisa dimasukkan ke dalam jenis pantun. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak sama dia dikatakan juga di sini dengan pantun jenaka atau bisa teka-teki. Nah, ini pantun jenaka dan teka-teki ini masuk ke dalam pantun anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya ada pantun remaja. Pantun remaja di sini bisa kita masukkan ke misalnya pantun misalnya percintaan atau muda mudi. Nah, ini dia. Ya, pantun remaja. Nah, ada jenisnya itu ada pantun orang tua. Pantun orang tua ini bisa kita masukkan kepada pantun agama dan nasihat. Nah, ini ya.
jadi ini pantun menurut isinya. Ya, pantun anak-anak, pantun remaja, dan pantun orang tua. Ini di sini ada Umi kasih contoh satu pantun, bisa dikatakan pantun orang tua. Ya, wahai Ananda kuntum pilihan, syarak dan sunnah jangan abaikan. Berbuat baik janganlah segan, supaya engkau dirahmati Tuhan. Nah, ini pantun orang tua, jenisnya ke pantun agama ataupun pantun nasihat. Nah, bisa kamu lihat ini ya, syarat-syarat pantun itu ya terdiri dari 4 baris. Baris pertama merupakan sampiran, ini sampiran. Nah, baris kedua merupakan isi, ini isinya. Nah, terdiri dari ini bisa dikatakan pantun orang tua tadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, syair. Syair ya. Syair berasal dari bahasa Arab. Syair berasal dari bahasa Arab yang berasal dari katanya itu syair atau syu'ur ya. Syu'ur itu artinya perasaan yang menyadari ya, perasaan yang menyadari ya. Jadi ini istilahnya syair ini berasal dari perasaan ataupun perasaan yang keluar di ada seseorang yang diungkapkannya melalui kata-kata ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, menurut isinya syair ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, syair panji. Syair panji yaitu yang membicarakan atau isinya tentang istana, tentang kerajaan, kehidupan di kerajaan, bisa dikatakan istana sentris, kehidupan di dalam kerajaan ya. Syair romantis. Syair romantis ini bisa dikatakan ini syair percintaan. Nah, syair kiasan itu berarti bisalah dengan syair sindiran terhadap sesuatu ya, sindiran terhadap sesuatu itu bisa diibaratkan kepada satu hewan ya, misalnya kebiasaan hewan yang tidak baik itu ya bisa disindirkan kepada kehidupan kenyataan pada manusia. Oke, selanjutnya yang keempat, syair sejarah. Syair sejarah yaitu peristiwa ataupun sejarah ya, sejarah ya, baik sejarah penyebaran agama zaman dahulu ataupun sejarah kemerdekaan, yaitu ada di syair, syair sejarah. Lanjut, syair agama ya. Syair agama ya sama dengan seperti pantun tersebut, berisi tentang agama-agama, isi agama dan syariat-syariat dalam agama. Nah, ini dia syair. Nanti bisa kamu lihat di buku kamu itu ada contoh syair ya. Ya, syair yang terkenal itu misalnya ada syair Abdul Muluk, ya ada syair Bidasari ya. Nah, seperti yang udah kita pelajari minggu lalu ya, syair itu jenis-jenisnya itu, syarat-syarat syair itu ya terdiri dari 4 baris seperti pantun dan semuanya merupakan isi. Nanti bisa kamu lihat di contoh syair dalam buku kamu ya, buku yang setelah diberikan itu ya. Syair itu semuanya merupakan isi. Oke, selesai kita di syair, kita lanjut ke yang ketiga, gurindam. Gurindam ya. Gurindam berasal dari negeri India ya, negeri India, dan berasal dari kata gurindam tersebut berasal dari kata bahasa India juga, yaitu kirindam. Kirindam ya, kirindam itu yang berarti mula-mula atau perumpamaan, atau ya mula-mula atau perumpamaan. Ya, jadi ini ya syarat dari gurindam ini itu isinya itu harus mempunyai nilai moral ya. Jadi gurindam itu isinya tentang pesan-pesan juga, sama dengan syair ya, mempunyai nilai-nilai moral. Nah, di sini gurindam beda dengan syair dan pantun. Gurindam di sini itu hanya 2 baris ya, hanya 2 baris. Seperti yang udah Umi sampaikan yang lalu, gurindam yang terkenal adalah gurindam 12 karya Datuk Ali Haji ya, itu dari Riau. Nah, jenis-jenis gurindam. Jenis gurindam di sini yang pertama, gurindam berkait. Nah, gurindam berkait itu adalah
gurindam yang jenisnya antara satu baris yang pertama dengan baris yang kedua saling berkaitan, saling berhubungan. Ya, berhubungan. Ya, sementara yang gurindam yang kedua yaitu gurindam berangkai. Ya, hampir sama juga dengan berkait, tapi mereka ada rangkaian-rangkaian dengan diikuti dengan baris-baris yang lain. Ya, jadi gurindam berkait dan gurindam berangkai. Itu dari jenis-jenis gurindam. Di sini ada contoh gurindam, ya. Ini sebelum berbicara fikir dahulu agar tak melukai hati temanmu. Inilah contoh gurindam. Ya, contoh gurindam. Sebelum berbicara fikir dahulu agar tak melukai hati temanmu. Nah, nanti dalam buku yang ada sama kamu tuh juga ada contoh-contoh gurindam, bisa kamu pelajari dengan baik, bisa kamu bandingkan, perhatikan, ya, supaya nanti pelajaran kamu bisa lebih mantap lagi. Nah, hanya ini ya yang bisa disampaikan dalam pelajaran kita ini, yaitu mengenai puisi rakyat pertemuan yang kedua. Ya, semoga kamu dapat mengikutinya dengan baik, ya, dan bermanfaat buat kamu.